Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ilham Ardiansyah. Saya dari kelas 4B1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tujuan atau fungsi-fungsi dari manajemen dalam perspektif Islam. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi manajemen. Pengertian dan manajemen fungsinya sudah biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang secara umum sudah memahami apa yang dimaksud. Namun pengertian secara ilmiah sampai saat ini masih beragam. Di antaranya seperti yang terlihat di bawah ini, saya jelaskan menurut Mary Parker Follett, sebagaimana yang dikutip oleh Yuliana dan pengantar manajemen. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan masalah sesuatu mulai orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tujuan yang mungkin diperlakukan atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Fungsi-fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsi masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam melaksanakannya. Manajemen oleh para penulis dibagi atas beberapa fungsi pembagian. Fungsi-fungsi manajemen diantara lainnya tujuannya adalah 1. Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur. Yang kedua, agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam. Yang ketiga, untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer. Fungsi-fungsi manajer yang dikemukakan para ahli tidak sama. Hal ini disebabkan latar belakang para ahli, pendekatan yang dilakukan tidak sama untuk bahan perbandingan fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan para ahli. Antaranya dapat dilihat menurut Ahmad Ibrahim Abusin dalam bukunya yang berjudul Manajemen Syariah, menjelaskan bahwa fungsi manajemen khususnya dalam Islam terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Menurut G.R. Terry, sebagaimana yang dikutip oleh Eng Ahmad dan Epin Indriani dalam buku Bimbingan Kompetensi Ekonomi Manajemen, memiliki fungsi dasar yang umumnya berlaku di setiap organisasi. Fungsi-fungsi dasar itu sering disingkat POAC, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning, apa itu planning? Planning adalah perencanaan. Yang kedua organizing adalah pengorganisasian, dan actuating adalah pergerakan, dan yang terakhir controlling adalah pengawasan. Sedangkan Griffin, sebagaimana yang dikutip oleh Ernie Trisnawati, Sule, dan Kurniawan Saifullah dalam buku Pengantar Manajemen, mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, leading atau kepemimpinan, dan controlling atau pengawasan. Yang untuk kedua adalah bentuk-bentuk fungsi manajemen adalah fungsi manajemen
khususnya dalam Islam, terdiri dari perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Penjelasan ini bisa diuraikan menjadi satu, pengertian perencanaan dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat 3, Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa Allah telah mengatur dan merencanakan kehidupan ini dengan konsep yang tidak diubah dengan semena-mena. Sesuatu yang telah terkonsep tersebut sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana manusia menjalankan dan mematuhi apa yang telah Allah perintah bagi umat manusia. Apapun yang terjadi di dunia ini jauh hari telah Allah rencanakan. Allah adalah Maha Pengatur atau manajer yang maha sempurna dalam mengelola alam dan kehidupan ini. Karena Allah adalah Maha Pengelola, maka manusia khususnya umat Islam mewarisi sifat-sifat Allah untuk mengelola kehidupan ini sebagai firman dari wakil Allah di bumi. Tapi tentu semua itu dilaksanakan dengan minta pertolongannya dari firman Allah dalam QS Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pada ayat di atas, Allah memanggil semua orang beriman supaya benar-benar melaksanakan takwa kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya, kemudian bersiap-siap membekali hari esok maupun maut dan persiapan di dalam kubur hingga di akhirat kelak, supaya lebih memperbanyak bekal yang berarti lebih beruntung dan terjamin kebahagiaan. Manusia yang hidup di muka bumi ini pasti memiliki masalah yang berbeda-beda dan cara penyelesaiannya juga berbeda-beda. Namun setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah berfirman dalam surat Alam Nashrah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Perencanaan adalah fungsi dasar fundamental manajemen, karena organisasi kepegawaian dan pengawasan pun harus terlebih dulu direncanakan. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncana terlebih dahulu. Perencana ini adalah masalah memilih, artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dari beberapa alternatif yang ada. Tanpa alternatif, perencanaan pun tidak ada. Perencanaan merupakan kumpulan dari beberapa keputusan. Setiap organisasi memiliki sasaran yang akan dicapai, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, fungsi perencanaan dilakukan pada awal kegiatan yang dilakukan organisasi. Fungsi perencanaan berkaitan dengan permasalahan sejauh mana tujuan dan dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan politik.
Dengan demikian, fungsi perencanaan memberikan arah yang jelas dalam upaya mencapai sasaran ditetapkan. Beberapa definisi menurut para ahli adalah sebagai berikut menurut Robin Scholter, sebagaimana yang dikutip oleh Trisnawati Sule dan Kurniawan Saifullah dalam buku Pengantar Manajemen, mendefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari fungsi manajemen perspektif Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.